karena atas izinnya lah kita semua bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sana jadi panggung ibuku, Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, persilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di antara kita telah hadir 4 narasumber, dan diskusi ini akan dipandu oleh Ibu Windy Hapsarani, selaku Sekretaris BPC Perhumas Manado. Dipersilakan kepada Ibu Windy. Selamat siang kepada narasumber yang telah hadir dan seluruh peserta fokus group discussion pada siang hari ini. Kan dari webinar yang sudah kita laksanakan sebelumnya mengenai Talaut Gerbang Wisata NKRI di Utara. Pada siang hari ini kita akan lebih spesifik membahas pada sudut pandang hukum. Sebelum kita masuk kepada narasumber yang telah hadir, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar materi dari Bapak Dr. Drevi Malalantang yang telah hadir saat ini bersama dengan kita. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih moderator Ibu Windy Hapsarani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber Ibu Pris, Pak John, Ibu Rizka, dan Pak Widarto yang akan berdiskusi bersama dengan kita semua di sini. Perlu saya sampaikan bahwa kita dari kegiatan webinar dengan tema besar pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut menuju Indonesia Maju yang dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini wilayah perbatasan menjadi concern dari Pak Presiden Jokowi, dan berbagai sektor di wilayah perbatasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Tak terkecuali juga Kabupaten Kepulauan Talaut yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Nah, wilayah ini berbatasan langsung dengan beberapa negara, dengan negara Filipina dan perairan Laut Pasifik.
Kedengeran. Vokal Pak Direktur Vokalnya nggak masuk tuh. di unmute. Admin, tolong. Admin boleh buka admin. Soalnya di unmute vokalnya, audionya Pak Direktur. Ya. Ya. Boleh dengar? Bisa Oke. tadi. Oke, saya lanjut. Pada webinar tanggal 29 itu kita sudah sempat membahas tentang bagaimana tata kelola destinasi secara umum, kemudian bagaimana Pulau Sara di Talaut ini menjadi ikon pariwisata. Jadi ada bagaimana nanti pulau ini dikelola sebagai destinasi wisata yang diminati oleh para wisatawan. Kemudian pengembangan produk diversifikasi wisata seperti wisata budaya, wisata alam, wisata bawah laut, termasuk pada saat itu kami membahas tentang menghadirkan lift on board di Talaut dan cruise ship sebagai atraksi wisata crossing border atau wisata perbatasan. Nah, banyak aspek yang kemudian mendukung untuk menyiapkan Kepulauan Talaut ini menjadi destinasi wisata unggulan. Nah, saat ini kita membahas salah satunya adalah aspek hukum, dan teman-teman di sini ada pakar-pakar hukum yang sudah hadir dan akan berdiskusi di sini tentang bagaimana tata kelola destinasi, termasuk yang saya sampaikan tadi, bagaimana nanti kemudian di Talaut itu ada Pulau Sara dan ada pulau-pulau yang lain kemudian nanti bisa dikelola sebagai destinasi, kemudian bagaimana berinvestasi di Pulau Talaut, kemudian bagaimana aspek hukum lingkungan misalnya, itu juga barangkali akan didiskusikan, kemudian sister city barangkali antara contoh misalnya General Santos City dan Melangwane. Nah, hal-hal ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan bersama, dan ada beberapa narasumber yang sudah siap untuk berdiskusi. Saya kira demikian pengantar dari saya. Sekian, saya kembalikan ke Windy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Drevi. Kita langsung saja kepada narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kita, Ibu Priscilia Alice, dosen hukum internasional dari Fakultas Hukum Unsrat, yang juga founder Creative Minds. Ibu Priscilia. Iya, selamat siang. Ibu Priscilia, kami persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali di siang hari ini kita bisa duduk bersama dari tempat masing-masing tentu saja untuk mendiskusikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia di dalam pertemuan di siang hari ini. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Direktur Stipar, yang saya sebut dengan hormat Bapak Drevi Malalantang, yang sudah mengajak kita untuk berpikir bersama tentang sebuah studi dalam tanda kutip pengembangan pariwisata perbatasan. Ini sesungguhnya hal yang baru ya bagi kita di sini, karena selama ini yang bahas tentang
wisata laut yang ada di Bali dengan konseru ya, pengembangan untuk wisata batan sangat untuk dicerti dan pasti untuk didukung atau memberdayakan sektor ekonomi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Karena sejauh ini kadang kita tidak begitu perhatikan, seolah-olah dianggap biarlah belakangan untuk dilihat. Tapi bersyukur dalam pemerintahan di masa sekarang ini, bahkan wilayah perbatasan Miangas sudah menjadi salah satu poin yang diperhatikan, ya. Dan kita harus juga merubah stigma yang selama ini berkembang bahwa sesungguhnya wilayah perbatasan itu harus menjadi pintu gerbang, istilahnya sebuah rumah besar. Ketika masuk harus ada pintu gerbang dari luar, toh bukan dari tengah-tengah. Biarlah wilayah-wilayah perbatasan menjadi pintu gerbang dari negara rumah besar negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk masuk ke dalam sebuah teritorial negara di dalamnya. Dan sebagaimana dengan apa yang ditugaskan kepada saya, pembahasan di dalam konteks hukum laut internasional, ya. Secara besar dalam sebuah konsep yang besar, hukum laut internasional itu masuk di dalam kajian hukum internasional. Jadi ada satu ruang besar di mana hukum internasional itu membawahi berbagai macam cabang hukum, di antaranya hukum laut internasional. Nah, hukum laut internasional itu sesungguhnya seperti sebuah omnibus law dalam ranah hukum internasional. Jadi di dalam hukum laut internasional itu yang kita kenal dia bernama UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah sebuah dapat dikatakan produk omnibus law karena di dalam memuat segala sesuatu yang bukan hanya sekedar tentang laut saja, tetapi sampai kepada masalah lingkungan laut, masalah perbatasan, masalah penegakan hukum, dan juga mengenai masalah riset dan termasuk juga pengelolaan ekonomi di dalam wilayah ZEE. Secara teknis mungkin kita tidak membahas tentang hukum laut internasional itu sendiri karena dia begitu besar, termasuk di dalamnya ada matematikanya kalau hukum laut internasional. Karena di dalam konsep pengukuran batas wilayah, termasuk di dalam wilayah antara Indonesia dan Filipina, kalau kita bicara tentang talaut, itu pasti tentang perbatasan antara Indonesia dan Filipina, ya. Karena talaut ini adalah provinsi yang berada di ujung batas Indonesia dan negara Filipina, di mana di dalam batas wilayah kita di pulau terluar, titik terluar, koordinat terluar, di mana menjadi titik poin Indonesia ketika mengukur batas laut wilayah teritorialnya. Kita bisa nantilah itu kita akan bahas kalau ada pertemuan-pertemuan sesi khusus tentang hukum laut. Terkait dengan masalah pengembangan konsep pariwisata di dalam wilayah, apa yang menjadi pijakan atau dasar hukum, kita lihat dulu antara Indonesia dan Filipina. Bagaimana hubungan antara kedua negara ini. Kalau orang mau melangkah karena di dalam ruang hukum laut internasional ini, in case antara Indonesia dan Filipina karena laut berada di wilayah itu, maka kita harus melihat ke dasar hukum yang harus menjadi pijakan ketika kita melakukan ekspansi di dalam kerangka kerjasama masalah pengelolaan wisata kelautan di wilayah perbatasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hukum laut internasional berpijak pada UNCLOS 1982. Itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dan sebagaimana Filipina juga, dia sudah meratifikasi. Sehingga pijakan hukum kita sama terkait dengan masalah hukum laut internasional yang akan kita melakukan hubungan dengan negara tetangga. Nah, kalau soal ada itu, bagaimana dengan relevansi hukum nasional kita? Kita pun sudah memiliki pijakan hukum terkait dengan pengelolaan di laut. Tetapi kalau dalam ranah hukum nasional, itu hanya sebatas dengan wilayah teritorial kita. Kalau ukur dari titik terluar, seperti misalnya dari Miangas,
Dari titik Miangas itu 12 mil ke arah laut, cuma sampai situ tuh wilayah teritorial. Sementara dari titik terluar Pulau Miangas yang ada menjadi bagian dari wilayah laut, itu ada tak tambah 12 mil, disitulah zona tambahan. Nah, di situ kita masih bisa main. Kalau mungkin saya sedikit ada bincang-bincang dengan Pak Drevi informal begitu bercerita tentang bikin wisata continue zone. Tapi itu harus ada juga pijakan hukum nanti ya. Cuman di situ boleh ada menjadi daya tarik wisata. Situasi hukum nasional yang berlaku. Nah, selain adanya UNCLOS di dalam pijakan secara bersama kedua negara, dua negara ini adalah negara kepulauan. Sehingga konsep tentang pemikiran soal kelautan itu dalam tanda kutip samalah. Karena dua-dua adalah negara kepulauan. Indonesia negara kepulauan, Filipina negara kepulauan. Akan beda misalnya antara Indonesia dengan Australia. Karena dia bukan negara kepulauan. Tetapi karena kita dengan Filipina sama-sama lebih mengerucut ke dalam UNCLOS, dua-dua sama. Lalu sekarang bagaimana hubungan bilateral kedua negara? So far baik, karena dua-dua merupakan anggota ASEAN, ya, Association of Southeast Asian Nation. Dua-dua menjadi founder dari terbentuknya organisasi ASEAN ini. Dan di dalam ranah ASEAN ada kerjasama sektor pariwisata. Lalu adanya hubungan sekarang sudah diratifikasi tentang masalah penentuan tapal batas di wilayah laut, di wilayah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, di dalam kajian perbatasan adanya hubungan atau kerjasama yang sudah ditandatangani dan diratifikasi menjadi salah satu juga kekuatan ketika kita memulai hubungan, terutama untuk kedua negara yang dipisahkan oleh laut. Karena konteks kita dalam hal ini adalah membuka peluang pariwisata kelautan lintas negara atau batas wilayah negara. Ya, oleh sebab itu masalah hukum internasional harus diperhatikan karena ada nanti ya misalnya ada kapal kita atau lifeboat kita yang mau melintas ke sana meskipun sudah ada izin tapi harus mengikuti apa yang dimuat di dalam UNCLOS karena nanti akan ada terkait dengan hot pursuit ya. Kalaupun nanti memang lebih mengerucut lagi, sudah akan dilakukan konsep seperti itu, live award kita ke sana, seperti misalnya antara Singapura Batam. Nah, itu pun harus kita duduk bersama. Bagaimana memberi edukasi kepada pemilik-pemilik live award, pemilik dive center yang ada sehingga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama terkait dengan apa yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Karena nanti kita harus jelas flagnya seperti apa pendaftarannya kapal seperti apa. Jangan sampai kita melakukan istilahnya terobosan hukum dalam tanda kutip karena dalam UNCLOS itu pun diatur tentang hak nelayan tradisional. Nah, itulah konsep hukum laut sangat paripurna sehingga ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu di wilayah perbatasan ada banyak juga regulasi yang harus diperhatikan terkait dengan masalah hukum laut internasional. Lalu selain masalah perbatasan, Indonesia Filipina juga sudah memiliki perjanjian ekstradisi. Jadi terkait di dalam masalah hukum pidana kalau sudah berkaitan dengan perbatasan akan ada yang namanya transnational crime. Cukup tinggi. Saya cukup artinya saya cukup paham karena salah satu kajian saya ketika menyelesaikan studi adalah mengenai kajian perbatasan di wilayah kedua negara sehingga saya pun mendapat cukup banyak data terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di laut ini. Kadangkala adanya transaksi dari dua kapal yang berbeda flag
di atas laut. Dan itu tidak dimungkinkan sebetulnya, itu tidak bisa terjadi. Dan itu adalah salah satu yang masuk ke dalam ranah transnational crimes. Sehingga perjanjian antara Indonesia dan Filipina di wilayah laut ini, di wilayah perbatasan ini, dan mungkin bisa mereka masuk menjauh ke dalam laut teritorial kita. Nah, ini adalah salah satu kerja atau bagian dari tugas pemerintah perbatasan pemerintah yang berada di wilayah perbatasan. Sehingga jangan pandang enteng kasihan. Dorang ini bukan hanya sekedar mengurusi masalah pemerintahan di darat, mereka juga seharusnya kuat di wilayah laut. Beruntunglah kita karena ada TNI Angkatan Laut yang selalu melakukan patroli wilayah laut, ya, sehingga ada banyak juga nelayan-nelayan yang tertangkap. Dan berkemungkinan besar nanti dengan berkedok sebagai hak nelayan tradisional, kapal-kapal dari mereka yang mengangkat turis yang dibayar dengan harga tinggi masuk ke wilayah kita dengan menggunakan kapal berbendera nelayan tradisional. Karena kalau dia pakai nelayan tradisional begitu banyak kemudahan, ya, dari sisi hukum internasional, ya, itu dari sisi hukum internasional. Mereka lebih leluasa bergerak ketika dianggap sebagai hak nelayan tradisional. Tapi nanti kita harus awas karena bisa jadi itu kapal bisnis, itu kapal mengangkat wisatawan, ya. Jadi itu beberapa PR yang mungkin bisa mati dari group focus discussion ini. Nah, itulah beberapa pijakan hukum yang harus diperhatikan, ya. Sorry. Kasih peringatan saya ketika sudah melewati batas 15 menit, ya, moderator. Lalu situasi dari perbatasan kita antara Indonesia dan Filipina juga dan hampir semua di wilayah perbatasan negara itu sangat erat dengan apa yang dinamakan special circumstances atau situasi khusus, ya, anggota masyarakat di wilayah perbatasan, terutama di dalam hal adat istiadat, ya. Lalu sudah ada situasi hubungan sosiologis di antara masyarakat perbatasan jauh sebelum kedua negara menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini. Kalau kita lihat dari sisi etnis, ada kemiripan antara masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan di wilayah laut dan pulau-pulau kecil terluar dengan masyarakat yang ada di wilayah pulau-pulau terkecil terluar juga di wilayah Filipina. Lalu apa yang kita lihat juga dengan sistem politik budaya yang terus berlangsung sampai sekarang ini, termasuk apa yang dinamakan dengan nelayan, orang-orang dari wilayah perbatasan yang melaut menangkap ikan hampir masuk ke wilayah mereka, wilayah ZEE mereka, begitu sebaliknya. Nah, itu juga yang harus menjadi salah satu yang mungkin nanti ada pengembangan ke depan tentang wisata fishing, ya, wisata fishing. Nah, kita lihat nanti kalau wisata fishing kita sudah menggunakan kapal yang bertonasi tinggi dengan segala macam produk dan segala macam fasilitas komputerisasi, itu sudah menjadi itu sudah tidak dikategorikan nelayan tradisional lagi, dan ada regulasi-regulasi negara yang membatasi itu, ya. Nah, itulah kira-kira dari sisi keterikatan kita dengan negara tetangga terkait dengan hukum laut internasional. Sehingga kalau nanti memang lebih mengerucut lagi, bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah situasi yang benar-benar jam ketika berinvestasi dan melakukan hubungan ekonomi termasuk dalam bisnis pariwisata, akan lebih baik ketika dilakukan sebuah hubungan kerjasama internal di dalam konsep daerah, yaitu lewat perjanjian Sister City yang akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Eriska nanti, ya. Jadi itu kira-kira pijakan hukum yang harus diperhatikan ketika kita melakukan kerjasama dengan negara tetangga, di mana Talaut merupakan salah satu center point dari wilayah perbatasan di Indonesia. Moderator, so 15 menit ini? Sudah pas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Priscilia. Iya. Bu, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di
sesi diskusi dengan Ibu juga. Oke. Dan saat ini kita akan ke narasumber selanjutnya, Ibu Eriska Ginalita, yang sudah hadir juga. Ibu Eriska. Iya, iya Mbak. Bisa kedengaran ya suara saya ya dengan jelas. Nah, ya. Sudah, Oke. bisa Bu. Nah, Ibu Oke, baik. Eriska Ginalita merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang juga staf ahli DPRD Sukabumi, sekaligus peneliti hukum laut internasional. Nah, Ibu Eriska akan memaparkan mengenai kerjasama pariwisata dan sister city. Kita serahkan ke Eriska langsung, Bu. Bisa, Bu? Iya, baik Ibu Moderator, terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang join di FGD siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Manado. Terima kasih. Ini merupakan suatu kehormatan untuk saya untuk bisa join ya dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Terima kasih sekali lagi, dan atas izin Tuhan hari ini kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu ya, walaupun dalam situasi pandemi ya gitu, tapi ya harus berjalan lah gitu kan, kegiatan-kegiatan harus kita jalani gitu ya, walaupun dengan online seperti ini ya. Baik, kebetulan tema yang ditugaskan kepada saya untuk dibahas pada FGD hari ini yaitu terkait dengan sister city dan kerjasama pariwisata ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar ya. Indonesia is the largest archipelagic state ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar, dan banyak sekali pulau-pulaunya ya. Ada sekitar 17.000 lebih gitu, pulau kita gitu kan. Nah, dengan potensi-potensi itu merupakan suatu berkat gitu ya untuk kita gitu kan, dari Tuhan gitu. Indonesia memiliki keunggulan ya, diantaranya yaitu letak geografis yang sangat menguntungkan sebetulnya ya. Dengan banyaknya pulau-pulau itu juga merupakan keunggulan dari kita, karena masing-masing pulau tersebut, masing-masing daerah itu memiliki keunggulan tersendiri. Ya, itu keunikan tersendiri untuk kita. Kemudian kita juga dianugerahi oleh sumber daya alam yang melimpah. Saya bisa katakan melimpah gitu kan ya di sini. Makanya kita itu termasuk kepada the second most biologically diverse country in the world ya. Jadi kita memang kayak diverse gitu ya, dengan kekayaan sumber daya alam. Nah, dengan keunggulan tadi ya, itu sangat potensial sekali untuk kita. Nah, di sini termasuk sektor pariwisata. Dengan letak geografis, kemudian kekayaan sumber daya alam, itu akan membuat orang-orang itu tertarik dengan wilayah kita. Dan ini konsep pariwisata ya. Nah, pariwisata ini sering dijadikan merupakan salah satu sektor yang sekarang ini masih sangat penting untuk Indonesia ya, karena di situ menjadi pemasukan untuk suatu negara begitu ya, kemudian juga meningkatkan pendapatan dan juga memperkaya kearifan budaya lokal ya. Jadi saat ini memang ya, sektor pariwisata itu di Indonesia menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Ya, tadi apalagi Indonesia kaya akan sumber daya alam, kemudian juga letaknya strategis, ya, budayanya juga beraneka ragam, gitu kan? Nah, itulah yang menunjang sektor pariwisata tersebut. Gitu. Nah, kemudian sekarang ini kita mengenal mengenai konsep sister city. Ya, ini konsep yang sebetulnya sudah ada ya dari dulu sebetulnya begitu. Nah, adalah konsep ini merupakan bentar ya Bapak Ibu ya.
ada ini. Nah, jadi sekarang ini memang kita ini sudah mulai mengenal apa yang namanya sister city. Ya, sejarahnya itu suatu konsep di mana dua daerah atau kota yang secara geografis dan administratif dan politik berbeda, kemudian berpasangan dan menjalin hubungan sosial antara masyarakat dan budaya. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya banyak sekali istilahnya. Kadang-kadang orang itu bilang sister province, sister cities, ya, atau kota kembar atau twin cities gitu kan. Nah, itu peristilahan ya, seperti itu. Kadang-kadang orang bilangnya seperti itu gitu kan. Nah, secara historis konsep ini tentang kota kembar ini berawal dari munculnya Municipal International Cooperation, ya, atau MIC. Nah, MIC ini merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas yang berupa pemerintah kota, distrik, provinsi, atau negara bagian. Ya, jadi awalnya ini berawal dari Municipal International Cooperation. Kemudian konsep sister city ini dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, nah pada tahun itu konsep ini menjadi diadopsi oleh negara-negara, gitu kan. Nah, kemudian dari situ konsep sister city ini diadopsi oleh beberapa negara atau banyak negara. Nah, kita juga butuh pijakan hukum ya mengenai sister city ini. Di Indonesia sendiri dasar hukum dari pengembangan sister city ini ada di Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 03 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri dan pelaksanaan sister city atau sister province. Nah, jadi itu dasar hukumnya mengenai pelaksanaan dari sister city. Nah, kemudian syarat perjanjian sister city itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama ada kesetaraan status administrasi. Jadi antara kota itu ada kesetaraan status administrasi, kemudian kesamaan karakteristik, ya, misalkan boleh dari budayanya, dari struktur demografisnya, begitu kan. Kemudian juga ada kesamaan permasalahan, ya, adanya kesamaan permasalahan. Nah, seperti Manado dengan Talaut, gitu, Talaut dengan Filipina, gitu, dua negara itu kan kota tersebut memiliki permasalahan yang sama, pengembangan di bidang pariwisata, gitu ya. Nah, kemudian juga upaya saling melengkapi, ya, jadi saling melengkapi, gitu. Nah, kemudian kita hubungkan lagi dengan otonomi daerah. Ini konsep sister city ini tidak bisa dilepaskan dari semangat adanya otonomi daerah. Ya, dengan sekarang kita punya rujukan hukum ya mengenai otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi itu merupakan suatu peluang untuk daerah-daerah untuk mengembangkan potensi alamnya, ya. Apa yang menjadi potensi keunggulan dari wilayahnya itu hendaknya dikembangkan oleh pemerintah daerah. Misalkan kalau daerah tersebut berkembang mengenai pariwisata, nah seharusnya pemerintah daerah tersebut lebih optimal dalam pengembangan di bidang pariwisata seperti itu. Nah, kemudian juga saya ingin memaparkan dasar hukumnya ya mengenai kewenangan dari pemerintah daerah itu dalam sister city. Ya, kita ada rujukan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Itulah undang-undang payungnya gitu kan mengenai peran pemerintah daerah dalam pembentukan sister city. Ya. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. Ya. Kemudian ada Permendagri nomor 69 tahun 2007 tentang kerjasama pembangunan perkotaan. Ya, ada juga Permendagri nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Ya, sebetulnya masih banyak, ada beberapa lagi ya aturan terkait dengan pelaksanaan sister city oleh pemerintah daerah. Ya, kemudian juga
sister city ini merupakan peluang emas. Ya, ini bisa dikatakan peluang emas di era otonomi sekarang, di tengah-tengah semangat otonomi daerah sekarang untuk memajukan daerahnya. Jadi hendaknya pemerintah daerah itu optimal dalam melihat peluang. Kira-kira yang misalkan pariwisata, yang menjadi pariwisata yang paling berpeluang, misalkan satu daerah, hendaknya pemerintah daerah itu mengembangkan itu, ya, karena ini merupakan semangat dari otonomi daerah tersebut. Jadi ada kewenangan, ya, kewenangan dari pemerintah daerah untuk langsung mengurusi atau terjun langsung mengelola, gitu ya, apa yang menjadi keunggulan. Hal ini pariwisata tentunya, ya. Kemudian, nah, pemerintah daerah kemudian diberikan keleluasaan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, ya, baik sesama pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri. Nah, mungkin kadang-kadang kita kurang familiar juga, ya. Ternyata pemerintah daerah pun juga bisa bekerja sama dengan pihak dari luar negeri. Kadang-kadang orang tuh menyangkanya yang bisa melakukan perjanjian itu cuma negara dengan negara atau misalkan negara publik aja begitu kan gitu, negara dengan negara. Padahal di situ juga pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain seperti itu. Nah, saya juga di sini akan membahas mengenai tahapan-tahapan pembuatan kerjasama sister city. Yang pertama, kita harus adanya tahap perencanaan, ya. Kita harus menentukan dulu kira-kira apa yang akan kita unggulkan. Katakanlah di sini pariwisata. Nah, kita merencanakan, kita akan mempromosikan misalkan konsep pariwisata, gitu kan. Nah, karena itu yang menjadi keunggulan. Kita mulai menyusun rencana, menetapkan keunggulan dari apa yang akan kita garap seperti itu. Dalam hal ini pariwisata, ya, seperti itu. Setelah kita mengetahui, menentukan apa yang akan kita garap dalam hal ini pariwisata, kemudian kita tahap komunikasi, ya, tahap komunikasi dan penyusunan MOU. Nah, jadi langsunglah kita melakukan tahap berikutnya, yaitu komunikasi dan penyusunan MOU, Memorandum of Understanding, ya. Kemudian setelah itu kita ajukan, ya, kita ajukan MOU tersebut, ya, kepada Pemda seperti itu, ya. Nah, kemudian tahap pembahasan, tentunya nanti setelah diajukan akan dibahas, akan digodok, ya, di tingkatan pemerintah daerah, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan memungkinkan, ya, nah itu pada tahap selanjutnya, yaitu tahap penandatanganan, ya, setelah semuanya penandatanganan. Tetapi setiap tahap ini ada evaluasi tersendiri, pasti ada yang namanya evaluasi, ya, dari tahap perencanaan dievaluasi, tahap komunikasi evaluasi juga, ya, begitu, supaya kita bisa optimal dan kita sesuai dengan sasaran seperti itu. Nah, tapi juga di sini ada langkah-langkah awal lagi, ya, pendataan. Jadi sebelum kita ke perencanaan tadi, didata dulu pendataan potensi daerah, ya, dalam hal ini pariwisata misalkan. Katakanlah di Sulawesi Utara, karena Sulawesi Utara ini memang sekarang ini masih sangat potensial sekali dalam aspek pariwisata, ya, Talaut seperti itu, Manado, ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat berpotensi begitu. Nah, kita adakan pendataan dulu, ya, potensi daerah tersebut dalam hal pariwisata. Nah, kemudian analisa sektor keunggulan dalam hal pariwisata. Nah, setelah itu kita pembuatan country profile. Jadi kita buat profilnya, ya, kita membuat profilnya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan potensi datanya, ya, analisa, barulah kita membuat country profile, ya, profil datanya, profil dari negaranya. Nah, mengenai inisiasi, nah, inisiasi dari pembentukan sister city ini bisa dari kepala pemerintah daerah, ya, bisa inisiasi sendiri begitu, ya, atau inisiasi tersebut datang dari masyarakat, akademisi dan profesi, ya. Jadi silakan, misalkan kalau kita
akademisi ya ajukan misalkan tadi ya perencanaannya ya profesi kemudian masyarakat pada umumnya juga bisa kemudian bisa juga masyarakat pada umumnya ya, selain daripada pemerintah daerah tersebut. Jadi ada dua cara dari mana inisiasi pembentukan situs-situs itu. Pertama dari kesepakatan antara kepala daerah ya begitu. Kemudian juga bisa datang dari yang lainnya, yaitu masyarakat, akademisi, dan profesi lainnya. Nah, kemudian setelah itu ke depannya kota-kota di dunia ini kemungkinan itu akan terintegrasi dalam suatu jejaring yang bersifat selektif. Artinya apa? Artinya hanya kota atau daerah yang memiliki keunggulan yang dapat ikut serta dalam kerjasama. Ya. Nah, itulah sebabnya pemerintah perlu membuat grand strategi gitu ya. Harus membuat dari sekarang itu pemerintah harus membuat grand strategi sister city untuk kota-kota di Indonesia. Ya, tadi yang saya sebutkan di atas bahwa hanya kota-kota akan diprediksi bahwa hanya akan kota yang memiliki keunggulan saja yang akan ikut serta dalam kerjasama. Ya, begitu. Jadi dari sekarang kita harus membuat strateginya untuk penerapan sister city itu. Ya, kemudian selanjutnya manfaat ya atau contoh manfaat dari adanya perjanjian sister city itu. Yang pertama tentunya di sini akan bertukar informasi mengenai konsep dari pekerjasama itu ya, misalkan tentang pariwisata. Nah, jadi akan bertukar informasi mengenai pariwisata tersebut. Ya. Akan juga mempererat persahabatan antara dua negara begitu atau dua daerah itu yang berbeda negara itu. Jadi selain itu juga ini akan mendapatkan keuntungan ya, alih teknologi dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan pemerintah daerah itu dari sekarang itu sudah membuat rancangan tadi atau plan strateginya untuk penerapan sister city. Ya, nah kemudian diharapkan juga pemerintah daerah dari sekarang mulai mengenali potensi pariwisata di daerahnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa di Sulawesi Utara itu sangat kaya sekali ya dengan tempat-tempat pariwisata. Karena sekarang ini wisata itu menjadi kebutuhan. Ya, sekarang itu bukan lagi kebutuhan orang menengah ke atas, tapi juga kadang-kadang wisata itu dibutuhkan juga. Ya, sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Gitu. Nah, itu akan menciptakan peluang-peluang tadi kepada suatu kepada pemerintah daerah, kepada daerah. Kan? Jadi sekali lagi kepada pemerintah daerah dan sekarang sudah membuat strateginya seperti apa. Tadi dimulai dengan kita melakukan pendataan dulu. Kira-kira di daerah Sulawesi Utara misalkan, kira-kira daerah mana yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pariwisatanya, katakanlah Talaut seperti itu sangat bagus sekali gitu kan. Nah, kemudian juga kita bikin analisa gitu kan, analisa bagaimana kedepannya apakah memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya, dan membuat promosi ya keluar begitu. Kita promosikan keluar ya tentang daerah itu. Dan juga ini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah tersebut gitu ya, atau kerjasama dengan pihak atau stakeholder yang terkait lah seperti itu. Stakeholder ya gitu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab ya seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu Eriska. Dan kita akan langsung saja kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak John Sijabat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau ya, silakan Pak. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke. Saya tidak banyak. Nama saya John Edward Sijabat. Saya pelaku wisata, khususnya wisata selam, dan kebetulan saya juga konsultan di kementerian dan juga di beberapa kabupaten khusus untuk bidang pariwisata. Lebih spesifik lagi bidang pariwisata bahari, khususnya wisata selam. Dan kebetulan saya juga sedang melakukan program penelitian marine biologist dan pemetaan serta pengembangan wisata di daerah perbatasan khususnya di Natuna. Yang mana sebelumnya kita sudah bangun daerah Maratua yang juga perbatasan di bagian tengah ya. Lalu sekarang di Natuna, dan kebetulan saya diundang oleh Bu Priscilla untuk bergabung di sini. Terima kasih Bu. Semoga saya bisa berbagi di sini. Sehat-sehat semuanya. Saya tadi sudah mendengar dari segi hukum internasional, dari segi aspek tata kelolanya juga, belum ya, tata kelola dari hukum laut internasional, termasuk hukum laut dan perbatasan wisata perbatasan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua, apa sih yang bisa dilakukan di wilayah perbatasan? Dari segi wisata bahari, banyak yang bisa dilakukan, tapi saya seringkali mengkritik pemerintah daerah yang selalu overconfidence, ya, overconfidence, terlalu percaya diri bahwa daerahnya itu bisa dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Dan saya selalu berkali-kali mengatakan kalau mau mengembangkan satu destinasi harus dilakukan dulu mapping, harus dilakukan dulu pendataan. Kita bisa berdiri seperti apa? Kita bisa berdiri bentuknya seperti apa? Kita bisa berdiri mau dikenal orang, mau dilihat orang, orang yang melihat itu mau kita bikin tertarik terhadap kita, terhadap apanya kita, terhadap bajunya kita kah, dengan potongan rambut kita kah, atau terhadap pakaian, atau lain-lain, atau terhadap background kita berdiri. Nah, pariwisata apa yang bisa kita kembangkan? Pindah sini, Kep. Kalau pariwisata yang mau kita kembangkan adalah pariwisata bahari, saya mengusulkan ke pemerintah kabupaten supaya melakukan survei. Survei apa? Survei bawah laut di sekitar Kabupaten Talaut. Seperti apa sih sources-nya, resources-nya? Seperti apa sih yang ada di bawah sana? Banyak mungkin informasi yang bisa kita dapat, misalnya dari seorang penyelam yang pernah menyelam di satu destinasi, satu lokasi penyelaman di Talaut, tapi itu baru tahap dia berwisata di situ. Kita tidak punya data di satu lokasi itu ada apa aja sih. Kadang kita misalnya main ke puncak satu gunung, kita datang ke sana lalu kita lihat, oh bagus gitu. Artinya secara umum kita melihat pemandangannya yang bagus. Apakah lokasi kita duduk di sana itu bagus? Apakah lokasi kita duduk di sana itu nyaman? Itu juga bisa membuat penilaian bahwa kita melihat sesuatu bagus. Nah, untuk pengembangan atraksi diving dan spot diving di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Kepulauan Talaut, saya pernah masuk di Kabupaten Sangirta, bukan ya? Apa Mahangetang itu Sangirta Laut juga bukan? Tahuna, ya. Di sana ada beberapa, ada 1, 2, 3 lokasi yang saya anggap cukup atraktif gitu. Kenapa? Karena ketika saya melakukan penyelaman di sana, saya melihat dan melakukan survei beberapa kondisi, mulai dari kondisi terumbu karang, kondisi jenis ikan, kondisi
arus dan airnya seperti apa, gitu. Karena ketiga hal ini mempengaruhi pertumbuhan lingkungan di bawah laut. Ya, airnya, ikannya, lalu terumbu karangnya. Karena kehidupan di bawah laut itu mulai dipengaruhi dari darat, mulai dari permukaan pantai sampai ke masuk ke bawah, lalu padang lamunnya, seagrassnya, baru terumbu karangnya. Kalau terumbu karangnya yang nggak ada, ya ikannya nggak ada. Kalau ikannya nggak ada, apa yang mau dibuat? Apa yang mau dilihat di sana? Hanya tanah, pasir, dan lain-lain. Tapi itu pun masih bisa kita lakukan dengan cara rehabilitasi atau konservasi. Nah, sebagai daerah perbatasan, ada lagi yang kita harus perhatikan, apa? Budaya. Apakah di Kabupaten Talaut itu ada budaya penangkapan ikan secara teknik yang salah? Teknik yang salah artinya yang sering saya temui adalah dengan cara melakukan pengeboman atau penangkapan dengan cara penyelaman kompresor dengan berburu, di mana dia berburu di bawah air, berlari sambil mengejar ikan dan seterusnya, dan merusak terumbu karang dan mereka tidak peduli. Apakah ada budaya itu di sana? Saya tidak bisa menjawab, tapi kalau dilakukan survei kita bisa buat data lebih komprehensif supaya bisa dianalisa, gitu. Itu dari segi budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah di perbatasan itu ada? Lalu yang kedua, daerah perbatasan biasanya rawan dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau ditanya misalnya di perbatasan Talaut ke Filipina yang berbuat jahat itu, yang berbuat perusakan itu, mereka bilang orang Filipina. Tapi kalau orang Filipina ditanya, mereka bilang orang Talaut. Nah, itu dua hal yang harus diperhatikan juga. Lalu, kalau kita mau membangun destinasi wisata bahari, yang pertama kita harus punya data adalah kondisi di bawah laut itu seperti apa. Mulai dari konturnya seperti apa, apakah tebing, apakah landai, lalu jenis terumbu karangnya seperti apa, apakah sama jenis terumbu karang yang ada di Gorontalo dengan di Bunaken dan di Talaut. Belum tentu sama. Yang ada di Gorontalo tidak ada di Bunaken, tidak ada juga di Filipina. Adanya hanya di Gorontalo. Itu mampu membuat orang datang ke sana. Yang ada misalnya di Talaut, kita cari apa yang tidak ada di tempat lain. Bisa juga dengan cara seperti itu. Sehingga orang tertarik untuk datang ke sana. Yang kedua, kita mempersiapkan tenaga-tenaga terampil yang bisa membantu memandu. Ketika kita mengatakan lokasi kita bagus, menarik, kita punya data untuk itu setelah hasil survei dan mapping, kita buat hasil survei itu dan mapping itu dengan lengkap, jenis terumbu, ikan, dan lain-lain, termasuk juga mungkin ada di Kabupaten Talaut, di perbatasan ini ada kapal-kapal tenggelam yang bisa kita explore, seperti apa sejarah arkeologinya, seperti apa sejarah pertumbuhan terumbu karang di sana, kita punya ahli untuk itu. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita temukan, baru kita bisa pasarkan. Nah, ketika kita memasarkan, jangan lupa sebelum itu masuk ke sana, kita harus memulainya dengan sarana dan prasarana. Sarana pertama yang harus kita siapkan adalah manusianya, SDM-nya. Jangan sampai seperti saya selalu mengatakan, jangan dicontoh Raja Ampat. Gitu. Kenapa? Raja Ampat banyak tenaga-tenaga pemandu di sana, itu berasal dari luar Raja Ampat. Pemuda-pemuda lokal hanya menjadi tukang angkat tangki saja, jadi pembantu guide-nya. Kenapa tidak dibimbing dan dibina, diberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda lokal, supaya mereka berpikir bagaimana mencari makan dari situ. Kalau dia sudah mulai berpikir mencari makan dari kegiatan itu, maka dia akan menjaga lingkungan itu. Nah, hubungannya dengan lingkungan bawah air, hanya orang-orang tertentu yang terutama yang sehat yang bisa melakukan itu. Ketika dia memiliki sejarah kesehatan yang tidak baik, dia tidak mungkin bisa ke sana. Karena yang bisa menyelam itu hanya orang yang sehat. Nggak bisa dilakukan oleh orang yang berpenyakit asma, TBC, jantung, diabetes, dan lain-lain, darah tinggi, dan lain-lain. Harus yang sehat. Nah, dengan membangun sarana SDM yang baik di Talaut, didasari dengan survei tadi, mapping tadi, baru kita berangkat ke sarana infrastruktur yang lain. Misalnya hospitality.
Ya, hospitality itu mulai dari bagaimana tempat tinggal, kamar dipersiapkan untuk para turis, para wisatawan yang datang dari Filipina, yang datang dari Jakarta, dari Manado, dan lain-lain. Sehingga mereka nyaman tidur. Saya tidak mengatakan tempat tidurnya atau kamar harus mewah, tapi dia nyaman untuk istirahat. Karena seharian beraktivitas, setelah itu dia ingin nyaman istirahat. Lalu yang terakhir, tentu di dalam hospitality itu sudah masuk mengenai kuliner, mengenai bagaimana dia diservis dengan baik, termasuk pemandunya juga. Tapi ada juga yang sangat berpengaruh adalah transportasi. Ketika kita mau mengembangkan satu destinasi, tapi transportasi menuju ke sana tidak didukung dengan baik, ya nggak ada gunanya. Gitu. Nggak ada gunanya. Ini sama dengan membangun Komodo 5 tahun lalu. Kalau tidak ada penerbangan dari Bali atau dari Jakarta ke Komodo, Labuan Bajo, harus lewat Kupang, maka itu akan melelahkan wisatawan untuk datang, dan akhirnya mereka skip, nanti aja ke sana. Gitu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan, misalnya kita sudah mempersiapkan Talaut menjadi destinasi wisata selam, destinasi wisata bahari, tidak ada penerbangan dari Jakarta misalnya langsung ke Talaut, kalau lewat Manado masih memungkinkan. Tapi kalau dia harus beberapa kali, juga tidak baik. Kalau bisa dibuat lagi dari Manila langsung ke Talaut, itu akan membantu mengembangkan destinasi di sana. Jadi saya pikir aspek pendukung yang harus dipikirkan juga harus lengkap supaya orang datang ke sana dengan mudah, sampai di sana dilayani dengan baik, sampai di sana dia diantar menyelam dengan kondisi wisata selam yang lingkungannya baik, ikannya warna-warni, sehat, misalnya. Sehingga orang yang datang dan menikmati wisata selam di sana sangat mendukung. Nanti dia sendiri yang akan mempromosikan, bukan kita lagi. Lalu saya pikir tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Ada satu yang saya ingin tahu di Talaut. Saya penasaran, terus terang Bu Priscilla, saya penasaran di Talaut seperti apa sih di sana itu. Gitu. Karena kenapa saya penasaran? Karena itu pertemuan antara utara dan selatan, tapi dia adanya di Pasifik, dan mungkin timur barat ya juga pengaruh terhadap kondisi arus dan kondisi air. Nah, kondisi arus dan air ini sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada terumbu karang yang ada. Belum lagi bicara ke jenis terumbu karangnya. Saya belum tahu persis apakah Talaut atas itu, perbatasan Filipina itu masuk ke dalam daerah Ring of Fire. Ketika dia masuk ke daerah Ring of Fire, maka jenis terumbu karang yang ada di sana juga berbeda sekali dengan daerah yang tidak dilewati Ring of Fire. Ini juga sedang kita lakukan penelitian untuk perbedaan itu, misalnya dengan Gorontalo dengan Natuna. Mudah-mudahan Talaut bisa menjadi lokasi penelitian saya yang ketiga setelah Maratua, Natuna, dan Talaut nantinya. Itu harapan dari saya, semoga bisa saya lakukan satu kegiatan survei dan mapping kondisi bawah air, bawah laut, Kabupaten Kepulauan Talaut. Mudah-mudahan hasilnya nanti bagus. Harapan saya demikian, mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan kita bisa mengembangkan satu destinasi baru di Sulawesi Utara, khususnya ke Kepulauan Talaut, dengan cara-cara yang lebih bijaksana, dengan cara-cara yang lebih terencana, secara rinci bagaimana mempromosikan satu wilayah destinasi baru. Kira-kira demikian mungkin. Nanti bisa dilanjutkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak John. Saat ini kita ke narasumber berikutnya, Pak Budi Harto Prawira. Cuma mungkin Bapak Budi belum, tadi sudah sempat bergabung, cuman ini mungkin gangguan mungkin. Kita untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke forum diskusi selanjutnya.
Dan mungkin sekarang Pak Drevi ada yang mau disampaikan? Ya, barangkali saya bertanya ke Ibu Pris mungkin ya, atau Ibu. Bagaimana Ibu perlintasan orang itu ketika bagaimana itu memulai misalnya di Talaut sehingga bisa seperti Batam dan Singapura misalnya. Jadi saat ini barangkali kan belum ada imigrasi mungkin di sana atau seperti apa untuk crossing border. Karena kalau kita mau LOB-nya dari Talaut, kemudian dia sampai di menyusur Pulau Nanusa, kemudian Miangas dan crossing border ini kira-kira seperti apa, Bu? Jadi kalau LOB-nya start misalnya turisnya dari Sara, kemudian menyusul mengitari pulau-pulau Nanusa, kemudian Miangas, kemudian dia ke General Santos, kemudian nanti balik lagi. Seperti itu, kira-kira bagaimana Ibu Presiden? Ibu Pris? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk situasi terkini, border crossing di wilayah itu ada di titik Pulau Miangas sebagai titik terluar ya. Jadi border crossing itu untuk semua wilayah perbatasan, khususnya kalau dia wilayah perbatasan di laut, maka yang akan digunakan adalah titik terluar, jadi pulau terluar. Karena sistem pemetaan batas wilayah laut antar dua negara yang berhadapan itu menggunakan sistem straight baseline from point to point. Jadi penarikan garis lurus dari titik-titik terluar yang ada di batas wilayah itu. Dan kebetulan di wilayah Kabupaten Talaut, kalau tidak salah ingat, ada 7 titik wilayah terluar ya. Kalau seluruh bibir pantai atau pulau terluar itu dengan Indonesia Filipina itu ada 12. Tapi ada wilayah yang masuk wilayah Gorontalo dan ada juga pulau terluar yang masuk wilayah Ambon atau dia masuk wilayah Ternate gitu ya. Nah, untuk Talaut itu sendiri cross border point ada di Pulau Miangas. Karena di situ seperti Pak Drevi sampaikan tadi ada keimigrasian di situ ya. Untuk masyarakat lintas batas yang tidak harus menggunakan paspor. Karena itu tadi mungkin secara physically saya belum pernah ke Pulau Miangas, tapi karena bidang kajian saya itu, jadi ketika saya melakukan survei itu ya, saya mendapatkan begitu banyak data dari teman-teman yang sudah ada, atau Badan Perbatasan Depan, apabila kita akan mengadakan next discussion, sekiranya bisa melibatkan pihak dari Badan Perbatasan Sulawesi Utara ya. Nah, titik-titik yang sudah ada seperti tadi disampaikan, di mana sih itu ada misalnya perlintasan antara dua negara. Jadi dalam konteks negara Indonesia Filipina. Oleh sebab itu kenapa di sana ada, kalau kita ke Pulau Miangas di situ ada 2 bendera yang naik di sana, bendera Indonesia, bendera Filipina. Ada pos yang menjaga base dari, ada petugas dari Filipina di situ. Karena checkpointnya di sana ada. Oleh sebab itu itulah tadi kembali ke masalah sosiologis di masa lalu, historisnya. Ada banyak orang dari wilayah itu yang tinggal di sana, kawin-mawin dengan orang sana, demikian sebaliknya.
Sehingga ketika Indonesia ini sudah masuk dalam konsep negara, di dalam peralihan ada aturan peralihan di dalam UUD 45, ya, di mana kemudian mengerucut ke dalam aturan-aturan yang lebih kecil, lebih rinci. Ada satu sistem di mana kalau Ngana mau memilih orang jadi wilayah sana, jadi penduduk wilayah sana, daftarlah seperti itu. Begitu juga ketika dia mau memilih menjadi warga negara Indonesia. Tetapi dalam tanda kutip katanya, kabarnya ada juga yang memegang situasional, mungkin saja itu terjadi kan karena mereka sudah ada ikatan perkawinan. Saya punya teman, dulu dia kerja, kebetulan saya juga kerja di bidang pariwisata. Ketika dia melamar, saya dari namanya, dia memiliki nama yang kental orang sana. Tapi dia pegang KTP sini. Istrinya kerja di sana. Sehingga saya punya persepsi, waktu saya wawancara dengan dia, Ngana ini domisili di sini, tapi Ngana warga negara sana. Kita nak mau terima Ngana, istilahnya saya pakai kita nak mau terima Ngana, kalau Ngana tidak bawa kamari itu KIM ya, dan surat izin kerja, karena kita nak yakin Ngana ini warga negara Indonesia, seperti itu ketika dia melamar, ya, karena dia punya hubungan juga ke sana, makanya saya rekrut. Karena ketika kita mau cari tamu orang sana gampang sekali dia, apalagi dia kuasai itu ada kapal yang dari sana, turun Kaditung, dia pasti nginep di tempat kita kerja dulu. Karena kita rekrut tadi ya. Itu satu keuntungan. Ketika kita punya karyawan yang dia memiliki hubungan kerabatan kayak atau apa, dan dalam konteks seperti ini itu baik adanya ketika kita mau membuka hubungan di wilayah perbatasan. Lalu kalau misalnya soal keimigrasian, bisa saja kita terbuka akan jadi seperti Batam dan Singapura. Cuman kalau kita melihat konteks kondisi alam di Miangas, kenapa dia nama Miangas? Miangas itu. Kira-kira di sini ada orang dari sana, ada orang dari Talaut di sini di dalam forum ini. Itu di penama Miangas itu identik dengan kata menangis. Tinondaa, menangis. Jadi kenapa begitu? Karena dalam satu musim tahun, jadi itu Pak John, nanti kalaupun memang mau ada pemetaan ataupun mau research ke sana, itu harus melihat situasi cuaca di sana. Karena dalam satu tahun ada satu term di mana memang angin kencang. Sehingga kadang mereka lebih memilih dekat ke Filipina, membeli kebutuhan-kebutuhan Filipina daripada pikat laut, daripada ke Melong. Mungkin di sini ada peserta dari Pemda sana. Koreksi saya kalau saya salah bicara ya. Tapi yang saya dapati dari referensi-referensi yang ada itu orang-orang yang pernah tinggal di sana, orang yang melakukan penelitian. Ketika saya belum menanyakan itu kalau buku referensi, coba buka. Miangas itu artinya menangis. Karena rasa menangis kalau memang ada perbatasan Sarangani, Balut dan lain-lain. Daripada mau pergi ke wilayah pulau-pulau yang ada wilayah Indonesia. Karena itu tuh angin kencang lebih bertiup kemari daripada ke sana. Dan lebih merasa aman, nyaman kalau melaut ke sana. Karena jarak juga lebih dekat. Indonesia Filipina 19 mil, nautical mil. Satu nautical mil berapa Pak John? 1000 berapa kilometer ya? Jadi dia lebih dekat ke sana daripada mau pergi ke Talaut, ke pusat kabupatennya. Oleh sebab itu, kalau seperti Pak Drevi bilang, mau jadi terbuka seperti Batam, Singapura, itu bisa kemungkinan besar sekali. Cuman bagaimana kita menata ini wilayah pulau terluar, salah satu Filipina yang Miangas yang sudah jadi center point, so ada tidak orang di sana. Bagaimana mau backing ini tampak itu supaya memiliki nilai yang there is something special. Nah, kira-kira begitu. Sama dengan Pak John bilang, poin backing orang suka mau datang. Toh? Seperti itu kira-kira. Nah, mungkin saya lanjut sedikit dengan Pak John dari penyampaian. Bagaimana situasi laut? La Nina, arus La Nina dan El Nino baku dapat di situ, Pak John. Kenapa di situ banyak ikan? Karena di bawah laut itu kalau ada unsur arus panas dan arus dingin baku dapat, di situ akan terjadi sebuah siklus pertemuan ikan-ikan ya. Sehingga di wilayah itu memang mantap di ikan. Lalu dia punya terumbu karang di situ juga spesifikasinya berbeda.
Karena itu di sana ada sebuah survei yang sudah dilakukan, beberapa survei, tapi waktu itu Talaut masih bagian dari Singapura, Canggih, masih satu kabupaten orang. Pernah ada survei yang melihat bahwa di bawah Kawio, di bawah Pulau Kawio itu ada gunung berapi bawah laut, dan so ada DP anak kata. Jadi semburan-semburan larva dari gunung api bawah laut itu membentuk partikel-partikel yang ketika menyatu dengan air laut itu bisa jadi, itu di sana bilang kaya akan mineral termasuk kandungan emas. Dan itu bisa dilihat di sana hasil sana. Saya dapat itu ketika saya melakukan research di library dari DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, karena saya research tentang wilayah perbatasan termasuk topografi di bawah laut, termasuk ikan-ikan dan segala macam kekayaan wilayah laut yang ada di sana. Jadi kalau kurang mau mengerucut, yang penting disupport oleh pemerintah dan pemerintah mau, kita bisa segera ambil langkah itu, Pak Devi. Seperti Ibu Eriska bilang tadi, perguruan tinggi akademisi seperti perguruan tinggi yang berbasic pariwisata, ekonomi pariwisata, itu bisa menjadi ujung tombak untuk mengangkat bagaimana membuat sister city, lalu ketika itu sudah terjadi, dibarengi dengan research yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak John, apa yang diharapkan oleh pemerintah Talaut untuk mengangkat pariwisata kelautan di wilayah perbatasan itu bisa terjadi. Kira-kira seperti itu dulu dari saya. Mungkin ada dari peserta yang lain yang akan bergabung dengan diskusi. Ada Sir Yudi. Dari Pak Drevi mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Barangkali saya mendengar tadi belum tersinggung oleh Ibu Chris mengenai Talaut yang sebagai informasi saya ke Pak John bahwa di Talaut ini ada satu kegiatan yang namanya Manee. Budaya Manee itu dalam setahun sekali, saya tidak tahu ya, karena siklus mungkin atau karena apa ya, sehingga ada event budaya di sana ikan itu cuma ditangkap menggunakan janur, dan itu menarik sekali. Ribuan, ratusan ton kalau nggak salah itu asli Pak Bupati waktu webinar lalu bersebut. Jadi kalau ikan sepertinya di Talaut kaya, terbukti dengan sangat luar biasa, dan jadi kebanggaan bagi kami Pak John bisa bergabung di sini, dan barangkali ke depan kita akan bisa jalin satu kerjasama untuk mengeksplorasi kekayaan bawah laut ini, sehingga salah satu jadi atraksi wisata andalan atau unggulan di Talaut. Menyusul barangkali sekarang ada tren Bunaken, New Bunaken gitu. Tapi ini mungkin satu New Bunaken lagi tapi di perbatasan, dan ini sangat menarik menurut saya karena diving di bawah laut kemudian melintas batas itu kayaknya sangat unik dan menarik. Itu kira-kira informasi dari saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Drevi. Dari para narasumber mungkin ada lagi yang akan disampaikan, Pak John atau Ibu Eriska. Terima kasih
Pak Drevi informasinya. Dan saya sendiri merasa lokasi itu, laut itu ikannya pasti banyak karena itu pertemuan dari timur dan barat, dan itu adanya di lautan Pasifik, ya kan. Tapi perlu kita lihat, kita survei seperti apa jenis ikannya, lalu seberapa besar, lalu seberapa lingkungan yang bisa mendukung dia untuk bisa berkembang lebih baik. Kalau bisa dibuat misalnya satu lokasi yang tidak diburu, itu akan membuat masyarakat atau dunia wisata selam untuk datang ke sana. Gitu. Tapi kalau itu dibikin, tapi acara-acara tahunan seperti itu saya pikir tidak banyak, ya. Karena kondisi arus dan air di sana tentu membantu berkembangnya ikan-ikan. Karena plankton dari kiri dan kanan, dari barat dan barat itu akan bertemu di sana untuk makan ikan dan dia bisa berkembang dengan baik. Juga terumbu karangnya itu mungkin itu saya sampaikan hari ini. Kalau yang lain, mudah-mudahan kita survei itu lokasi. Dan saya terima kasih kalau diberikan kepercayaan untuk bisa bekerja sama dengan sekitar, sangat mendukung. Bu Priscilla udah tahu saya lah. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Iya, sama-sama. Ya, baik. Dari diskusi yang sudah dilaksanakan tadi ini, ada dari beberapa narasumber itu sudah banyak sekali yang dibahas, mulai dari Ibu Priscilia, Ibu Eriska, Pak John, dan Sir Drevi juga. Dan sayang sekali kalau saat ini Pak Budi mungkin belum bisa join lagi. Tadi sudah sempat join, cuman mungkin karena konektivitasnya buruk, jadi mungkin sudah disconnect lagi. Nah, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan para narasumber, mulai dari Ibu Priscilia, bisa Bu? Ibu Pris? Jadi Ibu Pris, kita ya bisa dengar. Halo. Ya. Ini Bu, kita minta closing statement-nya Ibu terima kasih. yang ini mungkin bisa jadi referensi nanti untuk Pemda juga Bu ya. Iya, oke. Jadi silakan, seperti ini. Ya, oke, bisa dengar? Halo, bisa dengar? Halo. Iya, bisa Bu. Bisa Bu, bisa. Bisa. Saya berharap hasil diskusi ini, saya berharap hasil diskusi ini ke depan bisa menjadi salah satu referensi ya untuk melangkah lebih jauh lagi dalam menyusun sebuah grand design yang sebenarnya Pak Drevi sudah sangat tahu kok itu bagaimana Bro Direktur, dan kita siap mendukung saja setiap ini. Jadi kita mendukung setiap upaya pengembangan ekonomi termasuk sektor pariwisata, baik dari para akademisi, lintas universitas maupun dari Pak John juga saya anggap akademisi karena dia ini salah satu mendidik diver yang bukan hanya cuman cara menyelam, tetapi how to handle better divers. Jadi satu yang saya harapkan ini bisa menjadi langkah kecil untuk menjadi langkah-langkah yang lebih besar ke depan demi talaut sebagai wisata perbatasan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Priscilia. Baik, selanjutnya Ibu Eriska. Ya, terima kasih Ibu moderator Eriska. Ya. Kami persilakan Bu. Ya. Terima kasih Ibu moderator. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini saya satu-satunya mungkin yang dari tanah Jawa
ya yang dari Pasundan begitu ya. Saya ini memang dari Muhammadiyah Sukabumi begitu ya. Tapi saya menaruh perhatian gitu ya, kepada Sulawesi Utara begitu ya, yang besar sekali potensi wisatanya, pariwisatanya di situ ya. Nah, dari saya mungkin harus mulai sekarang ini kita mengenali ya potensi daerah masing-masing. Dalam hal ini Sulawesi Utara ya, Talaut itu tadi ya, kita harus mengenali dulu gitu kan secara detail, kita analisa apa yang menjadi keunggulannya. Dan setelah itu kita jangan lupa untuk mempromosikan, karena bagaimanapun juga pariwisata ini akan menguntungkan dari aspek ekonomi gitu ya. Tadi walaupun saya mungkin bukan dari Sulawesi Utara ya, tapi saya sangat ingin sekali ya untuk ke Manado ya, mungkin karena pandemi ya Ibu Priscilia ya. Ya nanti setelah pandemi saya ingin berlibur lah di Manado gitu ya, jalan-jalan di sana. Bersama Ibu Priscilia, mungkin teman-teman di sana gitu ya. Sekali lagi saya terima kasih sekali undangannya. Ya, itu saja. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Ibu Eriska, walaupun Ibu yang dari jauh, tapi sangat mendukung sekali tentang pariwisata di Sulawesi Utara, Bu. Karena memang kalau Jawa Barat sendiri wisatanya luar biasa, Bu. Iya, saya nanti mudah-mudahan nanti sudah pandemi saya undang lah gitu teman-teman dari Manado. Ya, nanti saya undang lah Bapak Ibu ya ke Sukabumi karena di sini banyak potensi wisatanya gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita dengarkan closing statement-nya dari Pak John. Karena tadi Pak John sempat menyinggung bagaimana kita salah satu cara kita mempromosikan pariwisata sebenarnya dengan storytelling, Pak. Jadi kita menceritakan apa yang sudah kita lihat mungkin di lokasi wisata itu. Jadi sebenarnya mungkin kita orang yang daerah Sulawesi Utara sendiri yang harus lebih sering menceritakan melalui sosial media mungkin Pak ya sekarang. Ya, silakan Pak John. Baik. Pak John, silakan Pak John. Kebetulan baru penyelam dan diri. Ya, saya ingin menambahkan terhadap daerah kita harus kita harus pemuda-pemuda kita juga untuk menjadi pasukan yang membangun, menjaga dan mengembangkan daerah kita sendiri. Jadi jangan menjadi penonton gitu. Orang lain memperhatikan daerah kita, tapi kita sendiri saya mengatakan kayak di Ambon saya pernah mengatakan kepada pemuda dan orang Pemda di sana, saya bilang saya membangun pariwisata Ambon, saya bukan orang Ambon. Tapi kalau kalian orang Ambon tidak peduli, ya sudah saya pindah aja ke Manado, contohnya begitu. Saya perhatikan aja yang lain, gitu. Nah, mari kita kalau kita sebagai mau jadikan misalnya Talaut itu menjadi Bunaken di utara, ya kan? Bunaken di utara, Bunaken gitu. Kita yang pertama kita harus lakukan adalah kita menghimbau masyarakat dan pemuda sana, teman-teman kita di sana, supaya tidak membuang sampah, tidak mengotori laut. Karena ketika laut kita kotori, maka plankton yang menjadi makanan, sumber makanan daripada ikan dan terumbu karang, itu akan menjadi mati. Dan ketika itu mati, maka terumbu karangnya mati, maka ikan juga tidak akan ada. Pernah terjadi 6 bulan
di Kepulauan Seribu tidak ada ikan. Kita ke Pulau Seribu, tapi kita makan ayam. Aneh buat saya. Ternyata kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu. Mereka memburu ikan sesuka-sukanya, sehingga terumbu karangnya hancur, dan ikannya tidak ada yang berkembang. Selama 8 bulan tidak makan ikan. Dan sekarang mereka sadar, dan sekarang perburuan ikan secara ilegal itu sudah tidak diperbolehkan. Dan bahkan beberapa tindakan dari KKP melakukan satu ketentuan peraturan di mana beberapa lokasi penyelaman dijadikan daerah konservasi perairan dan kelautan. Nah, ini menjadi terjaga. Jadi pesan saya cuma satu ke teman-teman di Talaut, ayo kita jaga laut kita. Kita jaga laut kita, ya jangan buang sampah sembarangan ke sana. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Drevi. Kami persilakan Pak Drevi. Baik, terima kasih Windy. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para narasumber, Ibu Pris, Sis Pris, yang sudah menghadirkan teman-teman Pak John, Ibu Eriska. Kita semua mendapat satu wawasan yang luar biasa dalam rangka membangun Sulawesi Utara, terutama Kabupaten Kepulauan Talaut ini yang punya keunikan menurut saya, karena ada di wilayah perbatasan dan memiliki pulau-pulau dan pantai yang eksotis, kemudian budaya juga yang luar biasa, sehingga kenapa kami mendorong untuk membangun pariwisata atau wisata perbatasan, karena era pandemi ini juga Kabupaten Kepulauan Talaut ini salah satu zona yang masuk green zone, yang tingkat terpaparnya sangat sedikit, sehingga masa transisi ini harusnya peluang ini diambil oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan produk-produk pariwisata, diversifikasi wisata, termasuk wisata perbatasan yang sepertinya sangat unik kalau ini dikembangkan di Talaut, termasuk wisata bahari, bawah laut. Jadi kita berusaha bagaimana menciptakan destinasi baru, new destination. Jadi dalam pemikiran saya, kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Manado, setelah era new normal ini, tidak sekedar kita membuka destinasi yang tadinya ditutup begitu. Jadi saat ini ada tren rame-rame destinasi yang tadinya ditutup, kemudian memasuki era new normal, ini rame-rame dibuka kembali. Jadi menurut saya ini satu hal yang lama dan dibuka kembali itu bukan satu hal yang baru. Jadi kalau orang atau wisatawan dia sudah pernah mengunjungi satu destinasi itu, barangkali dia tidak sangat begitu interest untuk kembali lagi ketika destinasi itu dibuka kembali yang tadinya ditutup karena pandemi. Tapi bagaimana kita era transisi ini ketika new normal atau pandemi ini berakhir, kita berdoa supaya memang berakhir ini ya. Bagaimana ada destinasi-destinasi baru yang memang dikemas begitu.
dikemas. Jadi ketika pandemi berakhir, orang akan melihat dan melirik destinasi yang baru, ya bukan destinasi yang lama, sehingga kesempatan ini apalagi Kabupaten Kepulauan Talaut ini masuk green zone, sehingga kalau kita misalnya turis dari luar itu masuk langsung ke Talaut, ini kan Talaut masuk green zone, jadi dia tidak melewati lagi Jakarta yang red zone, kemudian lewat Manado yang juga masuk red zone, tapi dia langsung dari perbatasan untuk masuk langsung ke Talaut. Tinggal bagaimana Talaut ini dikemas sedemikian rupa sehingga ada produk-produk wisata baru, ada diversifikasi wisata baru, ada kemasan-kemasan baru yang selama ini kalau saya lihat Talaut ini yang diandalkan hanya tadi itu atraksi budaya Manee tadi. Itu setiap tahun diadakan, digelar, tapi masih belum merupakan atraksi yang bisa mendatangkan turis dengan sendirinya. Jadi belum ada interesting dari wisatawan untuk datang karena festival itu. Karena diversifikasi produknya ini kurang. Tapi kalau diversifikasi produk banyak, ada wisata leisure dengan LOB, diving dengan liveaboard misalnya untuk menyusuri kepulauan dan perbatasan sampai Pasifik, itu saya kira itu akan sangat menarik. Termasuk akan produk-produk budaya yang sudah ada di sana yang belum tersentuh dan belum dikemas, ini akan dengan sendirinya akan terangkat. Nah, ini Ibu Pris tahu sekali ini bagaimana memasarkan dan membuat satu kemasan produk wisata di satu destinasi. Itu kemudian kenapa kami concern dan melirik Talaut ini untuk dikembangkan pariwisatanya. Jadi barangkali nanti ke depan semoga kita tidak hanya sampai berdiskusi di sini, Pak John, saya harapkan kita bisa sama-sama bisa kerjasama untuk membuat sesuatu yang baru di sana, terutama ekspertis Pak John di bidang wisata bahari, diving ini bisa disumbangsikan ke sana untuk membuat destinasi yang baru dalam rangka menuju Indonesia yang maju. Jadi sebelumnya saya berdiskusi dengan Ibu Pris bahwa Ibu Pris bilang bagaimana ya kita harus membalikkan persepsi yang selama ini perbatasan itu di belakang, harus dirubah menjadi etalase NKRI. Nah, untuk menjadi etalase NKRI, untuk menjadi ruang depannya NKRI ini harus ada sesuatu yang kita buat di sana. Dan kalau tidak ada yang memulai, ya mungkin perbatasan ini selalu akan jadi daerah yang ada di belakang terus. Dan daerah ini akan perkembangan ekonomi dan pembangunannya itu akan tidak mengalami satu peningkatan yang signifikan. Kalau ada sesuatu yang menjadi dibuat, dan menjadi trigger dan lokomotif, barangkali kepulauan ini akan bisa berkembang dengan cepat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Pris, Pak John, Ibu Eriska. Semoga ke depan kita akan menjalin komunikasi kembali untuk bisa mengimplementasi secara detail apa yang kita awali dari diskusi. Jadi kemudian kami akan menghubungi untuk sama-sama kita buat apa yang kita diskusikan untuk lebih detail lagi dalam satu proyek atau grand design pariwisata.
Saya kira itu. Terima kasih sekali. Sangat bangga dan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta yang mengikuti FGD pada siang dan sore hari ini. Sekian, Bindi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Drevi. Baiklah, kita akan menutup fokus grup diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat para narasumber, Ibu Priscilia, Bapak John, dan Ibu Rizka, juga Pak Drevi. Semoga apa yang kita impikan bersama bahwa cross-border tourism di Talaut ini akan segera terwujud, tentunya atas kerjasama semua pihak yang terkait. Dan kita mungkin akan bertemu kembali pada forum-forum selanjutnya yang akan membahas lebih detail lagi untuk grand design pengembangan wisata di Talaut ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang sudah bergabung bersama-sama. Sampai bertemu kembali. Selamat siang. Terima kasih Ibu Pris, Pak John. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Eriska, atur nuhun. Oke, thank you. Bye Eriska, thank you. Ibu Eriska. Thank you Pak John. Ini dari bagian barat Indonesia turut bergabung dengan kita di sini. Terima kasih maminya. Yo, bye Eriska. Bye. Pak John, datang ya ke Manado Deng Talaut. Boleh. Pulang dari Natuna, saya akan survei di November di Natuna karena mau bikin konservasi juga di sana. Kebetulan minta dukungan dari pemerintah juga. Terus saya bilang salah satu keuntungannya di perbatasan sebenarnya itu kalau kita gaungkan bahwa itu adalah wisata bahari Indonesia, maka secara tidak langsung nilai politisnya juga akan terletak di sana gitu. Jadi tidak ada lagi namanya itu perbatasan itu masuk Indonesia, ini masuk udah jelas itu Indonesia. Iya, effective occupation, Pak. Betul. Iya, effective occupation. Karena kebetulan di Natuna itu kan unik. Kalau di Talaut kan cuma berhadapan dengan Filipina. Kalau di Natuna kita berhadapan dengan kelilingi 7 negara. Beberapa negara. 7 negara. Jadi three junction cross border area. Jadi dari pemerintah sama calon bupati yang kebetulan ini kan Desember pilkada. Mereka semuanya dua-duanya sangat mendukung kalau itu saya jadikan jadi tempat diving laboratorium gitu. Jadi ada pusat penelitian konservasi atau segala macam di sana mengenai biota. Dan itu secara otomatis kalau untuk Indonesia udah jelas itu pulau itu masuk Indonesia gitu. Masuk wilayah Indonesia, iya. Betul. Kalau Miangas kan kita sudah menangkan itu ke Mahkamah Arbitrase. Jadi kita sudah tidak makanya lama itu proses perundingan batas wilayah laut karena mereka kan pakai sistem yang kotak sementara kita state by point. Mereka masih menganggap Miangas wilayah dia. Tapi itu sudah berakhir. Sudah selesai begitu diratifikasi. Kalau kita promosikan destinasi wisata selam misalnya Miangas gitu udah jelas Miangas Selatan misalnya itu akhirnya kan jelas-jelas bahwa itu wilayah Indonesia. Ya, tapi noted di sana kan Pak tempat MacArthur bersembunyi dan menyimpan kapalnya ketika Perang Dunia. Jadi shipwreck di situ saya pikir banyak. Dan shipwreck itu salah satu destinasi wisata bawah laut yang pasti akan dicari oleh penyelam-penyelam. Itu kemarin baru kita meeting di sini untuk pengembangan underwater arkeologis. Kan kebetulan saya kan underwater arkeologis. Jadi kemarin mau teruskan S3 di sana, tapi saya teman-teman bilang udah nggak usah kita lakukan penelitian aja lah. Makanya di sana ada tugu Amerika, ada tugu Spanyol. Jadi wisatawan Spanyol, wisatawan Portugis bisa dibawa ke sana, Pak Dred. Orang itu banyak orang di sana ada mati. Jadi biasanya orang-orang yang harus kita lihat itu, Bu. Harus kita survei. Buat dokumenternya di sana nanti mengenai kapal itu. Apalah. Kita tunggu undangan untuk kita bisa lakukan survei. Gitulah.
Oke. Baik, baik. Sip, Pak. Ya, terima kasih. John. Pak Debri, terima kasih semuanya. Thank you, Pak. Saya harus 5 menit lagi harus ikut Zoom yang lain lagi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Thank you. Sehat semua. Pak Devi sudah ajak kita dalam diskus nanti. Mau jalan-jalan boleh ke sana.